Mampukah Kaesang mengubah peta Pilpres? Kita bahas bersama dengan Direktur Utama Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat siang Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Selamat Pemilu. siang, Mbak. Oke, Mas Toto, Sama-sama. banyak pihak yang menilai naiknya Kaesang ini jadi ketum PSI punya pengaruh besar atau bisa mengubah peta Pilpres. Setuju nggak Anda? Saya tidak melihat sampai sebegitunya sih ya dalam konteks mengubah konstelasi Pilpres. Dalam artian tetap ada keterbatasan. Walaupun Mas Kaisang adalah nama membawa nama Pak Jokowi, tapi kalau disebutnya sampai ujungnya mengubah konstelasi Pilpres, saya yakin tidak. Kenapa? Karena konstelasi Pilpres sudah hampir mengkerucut ke koalisi yang sudah final. Kalau kita lihat Pak Prabowo sudah punya koalisinya, Mas Ganjar sudah punya koalisinya, bahkan koalisi Amin sudah punya cawapresnya. Jadi dalam konteks itu menurut saya sudah kalau peta koalisi sudah hampir bisa dibaca. Apakah kemudian keberadaan Kaisang juga bisa mengubah hasil Pilpres dalam konteks PSI kemudian bisa membawa pengaruh besar? Saya juga meyakini tidak. Tapi kalau kemudian bisa dibaca sebagai sebuah simbol, misalnya keberpihakan PSI kepada capres tertentu bisa dianggap keberpihakan presiden kepada capres tertentu bisa saja. Dan yang paling penting kan jangan sampai kemudian konteks kemudian di belakang ada Pak Jokowi dianggap menakutkan itu diartikan bahwa kemudian partai yang dipimpin anaknya Pak Jokowi bisa menggalang aparat, bisa kemudian mendorong logistik-logistik sumbangan-sumbangan mengarah ke sana. Ya kalau itu yang terjadi itu sudah pelanggaran pemilu menurut saya. Saya sih berharap dan seharusnya tidak akan terjadi seperti itu. Oke, seberapa besar sebenarnya pengaruh? Kalau kita katakan kan sebenarnya bukan masalah PSI-nya, tapi seperti Kaesang itu seperti representasinya Jokowi begitu kan? Kalau memang iya ada pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya Anda lihat Mas Toto? Iya, pertama naif ya kalau dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dan kita berhenti pada tafsir Pak Jokowi mengatakan dia sudah mandiri, yaitu bahasa normatif pasti berpolitik. Mhm. Tapi apakah ini tidak kemudian mendapat restu Pak Jokowi dan kemudian seorang ayah dan anak tidak melalui diskusi yang mendalam dan kemudian seorang ayah tidak berusaha memproteksi anaknya? Naif kalau kita tidak mengatakan itu ada, pasti ada. Nah, seberapa jauh? Kalau dilihat dari sisi efek, mungkin efek yang sifatnya secara alami akan terjadi, efek dari yang kita sebut efek ekor jas. Pertama kepada PSI sendiri. PSI tentu saja berharap pemilih Jokowi atau kemudian katakanlah masyarakat yang masih puas dengan kinerja Jokowi bisa memilih PSI. Tapi itu kan konteksnya dalam konteks pileg. Dalam konteks pilpres, saya pikir Beda. apa ya, andai kata pun misalnya PSI mendukung salah satu capres. Kan sekarang ada Prabowo atau Ganjar gitu ya. Hmm. Saya sih melihat kalau kita baca dari tren data berbagai lembaga survei termasuk Carta Politika, masing-masing pemilih Jokowi sudah memiliki alasannya tersendiri untuk kemudian memilih Ganjar atau memilih Pak Prabowo. Tidak sedemikian mudah untuk kemudian diarahkan andai kata pun misalnya Pak Jokowi mengarahkan kepada salah satu calon, apalagi hanya melalui tindakan implisit melalui simbol dari anaknya. Jadi itu yang menurut saya secara alamiah bisa terjadi. Berbeda dengan misalnya pandangan kalau kemudian presiden turun gunung, melakukan penggalangan, melakukan intervensi, itu bisa berimplikasi besar. Tapi saya percaya Jokowi bukan tipikal karakter tipikal pemimpin seperti itu yang akan melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah akan merusak legasinya sendiri. Oke, nah ini ada penilaian juga dari Wasekjen PKB Saiful Huda yang bilang kalau Kaesang ini adalah bidak caturnya Jokowi yang semakin intens selama 5 bulan jelang Pilpres. Anda sepaham soal ini, Mas Toto? Ya sudah pasti kalau Kaisang akan lebih agresif pasti karena dia punya punya tugas loh sekarang meloloskan PSI dalam parliamentary Parlemen. threshold. Kalau kalau tidak akan malu-maluin, orang sudah heboh anak presiden lalu kemudian tidak lolos PT juga, ya itu legacy yang jelek juga baik buat Kaisang ataupun orang akan mengkaitkan dengan seberapa kuat ayahnya dalam pengaruhnya di politik. Tapi kalau dalam konteks kemudian bidak catur, saya melihat tetap ada keterbatasan ya untuk Kaisang bisa mewakili ayahnya sepenuhnya dalam konteks hanya menjadi bidak catur. Jangan juga lah kita kemudian merendahkan Kaisang yang seakan-akan cuma topeng saja sementara ayahnya yang sedang bergerak.
di atas dalam era transparansi seperti ini, saya yakin tidak mudah seorang presiden melakukan intervensi politik dalam pilpres. Nah kan kemarin juga Kaesang ini kan milih sowan ke Barajepe. Anda ngelihatnya gimana nih Mas Toto? Ya itu yang kemudian memang akan menjadi keuntungan politik tersendiri buat PSI ataupun Kaesang ya. Kita tahu lah karakter berpolitik dari sebagian relawan atau sebagian misalnya orang-orang yang dekat atau merasa dekat dengan Pak Jokowi ini kan masih ada budaya feodalnya. Budaya yang menempatkan Pak Jokowi ini dalam konteks saya istilahkan demokrasi ala Harmoko ya. Karena apa-apa menunggu instruksi Bapak Presiden, atas petunjuk Bapak Presiden, itu yang menurut saya malah bisa menjerumuskan Pak Jokowi dan keluarga. Kalau kemudian selalu ditempatkan dalam posisi seperti itu, bahwa seakan-akan sekelilingnya ini hanya bidak catur gitu kan. Padahal kita ingat Pak Jokowi ini salah satu value added-nya adalah ketika dia tampil sebagai dulu cagup DKI, capres akhirnya menjadi presiden karena berawal dari kalangan biasa bukan bangsawan politik. Jangan sampai kemudian sekelilingnya menempatkan Jokowi sekarang seakan-akan menjadi raja tadi atau seperti Pak Harto dulu yang apa-apa sekelilingnya selalu mengatakan menunggu instruksi presiden. Mas Toto terakhir, Anda melihat keluarga Jokowi ini arahnya benar ke Prabowo sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Projo Ari Budi soal inisial P itu? Saya pikir kalau kita lihat terlalu banyak variabel yang masih sulit buat kita menyimpulkan ya. Kalau bicara misalnya PSI sering datang ke acara Pak Prabowo, lalu Pak Jokowi menempatkan Kaesang di PSI, lalu langsung orang lompat kepada logika berarti Jokowi ke Prabowo. Loh, Mas Gibran sama Mas Bobi masih di PDI Perjuangan. Kecuali kalau Mas Gibran dan Mas Bobi sudah diminta keluar gitu sama ayahnya atau mertuanya dari PDI Perjuangan, itu berarti akan menjadi simbol yang jelas. Jadi kalau saya sih melihat pernyataan Budi Ari ini lebih ke arah ambisi politik pribadinya yang memang sudah terlihat sekali ingin ke Prabowo dan selalu menggunakan momen-momen ini mengatasnamakan tanda kutip ya seakan-akan bahwa arah Projo dan arahnya Budi Ari sudah pasti sama dengan Pak Jokowi. Padahal banyak sekali relawan misalnya yang punya pendapat berbeda. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Mas Ganjar. Saya yakin Pak Jokowi masih berhitung, masih sepakat dengan istilah ojo ke susu, mungkin masih membaca-baca hasil survei, siapa yang punya peluang untuk menang dan diinginkan oleh pemilihnya, dan saya pikir masih akan memutuskan di masa-masa injury time, andai kata pun sudah memutuskan, tidak akan pernah ada ungkapan eksplisit Pak Jokowi mendukung salah satu calon. Oke, tadinya kan keluarga Jokowi ini kan lekat banget ya dengan PDI Perjuangan. Apakah dengan masuknya Kaesang ke PSI ini bisa mengubah dukungan dari para pendukung Jokowi yang tadinya melekat dengan PDIP ke PSI? Mas Toto, terakhir. Kalau Mas Gibran dengan Mas Bobi sudah keluar dari PDI Perjuangan, logikanya jadi benar. Tapi selama bahwa kakak beradik ini kemudian masih ada di dua partai yang berbeda, lebih mudah buat kita menyimpulkan Pak Jokowi bermain dua kaki atau memasang politik dua kaki karena tidak ingin adanya perpecahan di antara koalisi pendukungnya sendiri. Oke, politik dua kaki ini ujungnya kemana Mas Toto? Ujungnya adalah untuk menjaga stabilitas politik. Bayangkan kalau Pak Jokowi sekarang misalnya secara eksplisit mendukung salah satu calon presiden, yang terjadi adalah kekisruhan di koalisi politiknya. Itu yang menurut saya sekarang sedang dijaga dengan cara Jokowi menempatkan politiknya ini bahkan bukan di dua kaki saja, bisa saja tiga kaki bahkan. Wait and see, masih kita akan tunggu karena pendaftaran baca pres, cawapres juga nanti masih akan terjadi kurang dari 1 bulan lagi Oktober nanti. Terima kasih. Betul. Dari Direktur Utama Carta Politika Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Terima kasih Mas Toto, sehat selalu. Terima kasih.